Sekarang aku mau coba ini. Rasanya tuh tepungnya crunchy, lalu udangnya itu ada manis-manisnya, manis dari udang ya maksudnya. Lalu cocok banget sama sambal kaki udangnya, bener-bener enak banget. Cocok untuk sajian tahun baru. Yang pengen tahu cara bikinnya, ikutin terus ya video aku dari awal hingga akhir. Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan bikin udang Kentucky dengan sambal kaki udang. Yang penasaran cara bikinnya, ikut terus ya video aku dari awal hingga akhir. Pertama yang kita harus siapin untuk bahan udangnya, yaitu ada udang. Udangnya itu harus kita kupas, cuci bersih kayak gini. Dan nanti kita akan pisahin ya antara kaki udangnya dengan dagingnya, karena kaki udang ini nanti kita akan bikin sambal. Lalu ini adalah bawang putih untuk marinasi, dan sebagian untuk tepung yang cair. Lalu ada tepung terigu serbaguna, lalu ada tepung beras, tepung tapioka, baking powder. Bumbunya itu ada lada putih, ketumbar bubuk, kaldu bubuk, garam, dan aku tambahin sedikit rosemary kering atau bisa oregano kering, atau di skip juga bisa ya. Oke, sekarang kita mulai bikin ya. Sekarang kita pisahkan dulu antara udang dengan kakinya, karena kakinya nanti kita akan goreng ya teman-teman. Lalu kita akan jadikan penyedap sambal kaki udang yang nanti makanya akan kita cocol dengan udang. Pasti rasanya enak banget kan. Nah, ini udah aku ambilin ya kaki udangnya, siap kita goreng untuk penyedap sambal. Dan ini udah bersih. Sekarang kita akan bikin udang Kentucky-nya. Sekarang tuang tepung terigu sekitar 200 gram. Lalu tapiokanya kita pakai 75 gram. Dan tepung berasnya juga 75 gram. Kita tambahkan rosemary keringnya, pakai 1 sendok teh penuh. Tapi di skip juga boleh ya teman-teman. Tambahkan garam 1/4 sendok teh. Lalu aku pakai kaldu bubuknya 1 sendok teh. Aku tambahkan ladanya 3/4 sendok teh. Sekarang kita akan aduk. Ini adalah tepung, adonan tepung untuk pelumurannya ya. Nah, sekarang aku akan sisihin dulu. Sekarang aku akan bikin untuk tepung basahnya ya teman-teman. Oh ya, yang aku masih kelupaan nih, jangan lupa tambahkan baking powdernya 1/2 sendok teh. Oke, kita aduk-aduk lagi ya. Sekarang aku bikin adonan lapisan yang tepung basahnya. Untuk adonan lapisan tepung basah, aku pakai tepung terigu 150 gram.
Lalu tambahkan bumbunya, garam secukupnya ya, garam sedikit sekitar 1/4 sendok teh, kurang lah. Lalu aku tambahkan kaldu bubuk, juga aku pakai 1/4 sendok teh kurang. Juga aku tambahkan lada bubuk. Dan aku juga akan tambahkan lagi 1/4 sendok teh baking powdernya. Sekarang kita aduk dulu, lalu aku akan tambahin air ya. Kita akan tambahkan air dikit-dikit dulu ya teman-teman, jangan langsung banyak, takutnya keenceran. Jadi pastikan ya tingkat kekentalannya itu seperti ini, jadi nggak terlalu cair juga nggak terlalu kental banget. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang siapkan bumbu marinasi udang. Ini di sini ada 5 siung bawang putih. Ini berbeda dengan marinasi ayam ya teman-teman. Kalau marinasi udang ini lebih nggak ribet ya, beda banget. Kalau marinasi ayam itu sangat bermacam-macam bumbunya. Kalau marinasi udang sih nggak macam-macam. Ini cuma 1 sendok teh ya, atau setengah sendok makan. Ketumbar bubuk atau ketumbar utuh juga boleh, karena kita akan blender ya. Lalu tambahin garam. Garamnya aku pakai sekitar setengah sendok teh ya. Lalu tambahkan sedikit air. Sekarang siap untuk kita blender. Nah hasilnya begini ya, tadi yang udah aku blender. Sekarang jangan tuang semuanya ya teman-teman, kita akan tuang separuh aja. Nah ini hanya separuh ya, sisanya aku akan tuang ke adonan yang cair tadi ya, lapisan tepung cair. Jika kurang kental kita bisa tambahkan tepung terigu lagi. Nah ini kan ada sedikit encer ya. Sekarang kita tambah, ini kita diamkan dulu ya teman-teman, sampai 20 menit lah. Taruh kulkas boleh, di suhu ruang juga boleh, tapi lebih baik sih taruh kulkas atau bisa taruh freezer ya. Aku akan tambahin lagi tepung terigunya, karena tadi aku kasih air bawang putihnya itu biar lebih sedap kan, jadi aku harus tambahin tepung lagi. Nah setelah aku tambahin tepung, tetap ya kekentalan adonan seperti ini, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental, jadi pas. Oke, sambil kita nunggu waktunya ini ya, kita simpan di dalam freezer atau kulkas minim 20 menit ya, biar meresap, dan kita siap untuk menggorengnya. Nah ini udah aku marinasi ya teman-teman, kurang lebih selama minim 20 menit, boleh lebih, bisa di suhu ruang atau freezer, tapi lebih baik di kulkas atau freezer. Nah setelah begini ya, lalu kita masukin ke tepung yang kering. Nah setelah ke tepung kering, sekarang kita akan masukin ke tepung yang basah. Lalu kita masukin lagi ke tepung yang kering. Nah seperti ini, lalu kita beginikan. Nah tampilannya gini teman-teman ya, rada keriting kan, namanya juga Kentucky udang.
Lalu kita siapkan, lakukan ya sampai semuanya ini sama. Dan kita sekarang akan mempersiapkan untuk penggorengannya. Sekarang aku akan persiapin untuk penggorengan teman-teman ya. Tuh jadinya ayamnya tampilannya keriting kan. Tuh. Tuh begini ya. Goreng dengan minyak yang sedang ya, jangan terlalu panas ya teman-teman. Ya panas tapi yang panasnya sedang, jangan terlalu api besar di awal-awal ya. Jadi goreng udang ini tidak selama bikin ayam crispy ya. Selama kulit warnanya sudah tampilannya keemasan, kita boleh angkat ya teman-teman. Jadi penggorengan udang crispy itu setelah kita panasin minyaknya, lalu kita goreng dengan api yang sedang ya. Masukin lagi ya. Tuh. Jadi ini tuh akan crispy, tahan lama ya teman-teman, dan pastinya sangat enak sekali. Dan ini adalah penggorengan yang terakhir ya. Kenapa sih bisa keriting? Nah, ini jawabannya adalah karena tadi kan pakai baking powder ya teman-teman. Kalau misal mau diganti baking soda boleh nggak? Kayak jawabannya adalah menurutku jangan. Karena kalau kalian ganti dengan baking soda dan bukan baking powder, maka hasil gorengannya akan menjadi merah dan cepat gosong ya teman-teman. Jadi usahakan menggunakan baking powder saja. Nah sekarang aku akan angkat, warnanya udah keemasan. Kalau udang itu sangat cepat dibandingkan dengan ayam ya. Teman-teman, ini hasilnya seperti ini. Wow, sangat besar-besar ya. Dan ini ada taburan hijau-hijau daun rosemary, sedap banget. Sekarang kita akan persiapkan bikin sambal kaki udang. Pertama kita akan goreng kaki udang yang tadi kita lepasin dari udangnya ya. Jadi goreng hingga warna keemasan. Dan aku rasa ini udah cukup. Warnanya seperti ini ya teman-teman. Persiapan untuk membuat sambalnya, aku akan goreng dulu di minyak yang tadi sekalian biar nggak terlalu banyak wajan ya teman-teman. Jadi bawang merah aku akan goreng dulu. Kalau bawang putih kita pakai mentahan. Dan untuk yang lainnya kita akan ulek mentahan ya. Goreng bawang merah hingga matang ya. Lalu nanti minyaknya juga aku akan gunakan untuk menyiram sambalnya ya teman-teman. Nanti kita akan panasin minyaknya waktu akan menyiram sambal yang sudah diulek. Nah bawang merahnya kurang lebih warnanya seperti ini ya. Kita angkat. Sekarang kita persiapkan bikin sambalnya. Untuk membuat sambal kaki udang, kita akan ulek dulu ya teman-teman. Tadi ada bawang merah yang udah aku goreng. Terus ada bawang putih, cabai besar dan cabai kecil.
Jika kalian menggunakan chopper, digiling kasar juga boleh ya. Ini aku akan ulek kasar juga sih, nggak ulek halus ya. Sekarang aku akan masukin garam. Kalau sambelnya menurut selera masing-masing, rasanya ya antara garam, gula, dan kaldu bubuknya itu disesuaikan selera masing-masing. Sebelum dikasih minyak, jangan lupa dikoreksi rasa dulu, teman-teman. Nah, sekarang aku akan masukin dulu udangnya, yang kaki udang ya, yang kita goreng tadi. Jadi kita tidak perlu menambahkan terasi ya buat penyedap, karena di sini udah ada kaki udang yang udah digoreng buat penyedapnya. Jangan lupa panaskan minyak ya teman-teman. Pastikan ini minyak benar-benar panas. Setelah panas banget, aku akan tuang ke sambalnya. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang kita ulek meratakan lagi ya. Setelah dikasih minyak panas, dan benar-benar panas harusan ya. Jadi panasnya jangan setengah-setengah. Pastikan saat dituangin di ulekan ini berbunyi ces ya teman-teman, berarti matang. Sambal ini udah enak. Nah, sekarang kita akan makan bersama udangnya. Ini dia sambal kaki udangnya, udah jadi. Ini dia teman-teman, udang Kentucky dan sambal kaki udangnya udah jadi. Tuh, tampilannya tuh kayak gini ya. Udangnya tuh kalian harus lihat secara jelas. Ini ada butiran-butiran daun rosemary kering ya. Tadi aku campurin ke tepungnya. Bisa pakai oregano sih, bisa aja. Sekarang kita akan lihat tampilannya tuh. Besar-besar kan jadinya udangnya. Tuh, sangat menggiurkan banget nih. Pasti enak banget. Sekarang aku mau cobain sambelnya. Sambal kaki udang tuh kayak gimana? Kayak gini ya teksturnya. Jadi ini kita uleknya tadi kan kasar ya, ulek kasar atau bisa dicuper kasar. Lalu kita kasih bumbu dan kasih minyak panas dan harus benar-benar panas. Dan di sini ada lalapannya, aku pakai kol yang digoreng ya teman-teman. Kita rajang lalu kita goreng, dan aku pakai mentimun biar segar. Sekarang kita akan nyobain dulu udangnya kayak gimana. Tuh, mateng kan, dalamnya orange. Sekarang aku akan coba ke sambal. Enak banget. Bener-bener tepungnya tuh crunchy ya rasanya. Pasti kalau kalian dipaduin sama nasi, bener-bener nih menghabiskan nasi teman-teman.
Enak banget. Lagi rasanya tuh manis-manis udang, gurih-gurih tepung, dan wangi gurihnya daun rosemary kering. Ini pasti anak-anak juga suka, kita sendiri orang dewasa juga suka, orang tua juga suka. Benar-benar sangat enak banget. Nah, bentar lagi kan tahun baru. Jika masih bingung aku harus masak apa ya, kalian bisa nyoba ini, bikin udang ketaki dengan sambal kaki udang. Kalau keluarganya banyak bisa bikin banyak ya. Kalau ini tadi aku udang seperempat ya teman-teman, jadi segini. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin terus video aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.